Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pembelajaran ketiga dasar-dasar Python ya, analisa numerik. Baik, hari ini apa yang kita akan pelajari? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kita akan pelajari yang kita pelajari adalah tipe-tipe data, terus operasi aritmatika dengan melibatkan bilangan integer dan float secara sederhana ya. Dulu kita bahas. Baik, kita mulai. Kita buka seperti biasa Anaconda navigatornya. Baik, sudah terbuka ya. Seperti biasa launch Jupyter Notebook. Saya akan mengajarkan lagi cara membuka file untuk Jupyter Notebooknya. Oke, web based. Oke, baik, sudah terbuka. Teman-teman tinggal cari file yang kita sudah ini kemarin kita. Nah, Python dasar data scientist. Terus ini Python dasar 1 ya. Kita buka. Terus akan terbuka file Jupyter Notebooknya. Oke, ini yang kemarin kita sudah belajar mengenai Markdown. Sekarang kita akan belajar mengenai code-nya ya, code. Nah, coba teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa code itu ada ini nih, ada huruf-hurufnya 21, 1, 19. Kalau dia berubah menjadi Markdown, dia akan hilang gitu ya. Tapi jadi code, dia tetap akan jadi code gitu. Oke, kita hapus aja dulu semua lah. Jadi kalau mau hapus itu, kalau mau semuanya, shift, pakai shift. Terus ingat pakai apa? DD. Ya, hapus. DD kayak nama teman saya. Saya hapus dulu. Nah, oke, kita dari awal lagi. Oke, ini teman-teman ya. Baik, yang pertama itu kita akan belajar mengenai tipe data. Ini sudah saya ada pakai ChatGPT ya. Yang pertama ada integer, int, integer. Integer itu adalah bilangan bulat, baik positif maupun negatif tanpa desimal. Jadi X sama dengan 10 minus 5. Nah, itu disebutnya integer ya. Oke, tidak memiliki batasan panjang, hanya dibatasi oleh memori komputer. Bisa digunakan dalam operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tipe yang kedua disebutnya floating. Float itu yang koma-koma ya, bilangan desimal yang punya koma ya, kayak 3,14, minus 2,7, 2,5, pangkat 3, 1,2. Nah, digunakan untuk perhitungan yang membutuhkan presisi desimal. Bisa digunakan dalam operasi matematika. Contoh gini nih. A sama dengan 1 gitu misalnya. Shift Enter. Oke. Kalau dia sudah terrun itu giginya 2 gitu ya. Terus habis itu misalnya kita type, kita tulis A misalnya. Terus Shift Enter. Itu dia akan tulis integer. Coba kita perbarui A sama dengan 1,5. Shift Enter. Nah, ini teman-teman, kalau kita perbaharui nilai A, misalnya kan A-nya 1 tadi ya. Nah, kita perbaharui nilai A menjadi 1,5, kita type lagi, type A, maka menjadi float. Jadi dia jenisnya float. Jadi tipenya float gitu ya, integer, float. Kita bisa mengetahui tipe suatu data menggunakan type ya, type seperti ini. Oke, itu dulu yang harus ketahui. Nah, kita lanjut. Ada namanya kompleks. Nah, nanti ini kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Kompleks itu ya kayak apa, penjumlahan aljabar gitu ya, kayak bilangan-bilangan imajiner pakai substitusi huruf J, I, gitu ya, kayak matematika ya. Yang kedua itu tipe data boolean. Tipe boolean kita akan pelajari juga, itu true atau false. Contohnya status sama dengan true, is empty sama dengan false. Digunakan dalam operasi logika dan perbandingan. Nah, kalau teman-teman pernah belajar Excel, fungsi if, nah itu ada nanti di sini ya. Lalu setelah itu tipe data string. Oke, contoh penggunaan dalam perbandingan ya. Contohnya nih. X sama dengan 10, Y sama dengan 5.
print X lebih besar dari Y, outputnya itu pasti true gitu, kayak gitu. Kalau print X sama dengan itu false. Oke, itu untuk boolean. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kedua itu tipe data string. String ini dia dibatasi dengan tanda petik dan tanda petik satu itu teks ya. Dia dalam bentuk teks yang seperti saya bilang kemarin, print text. Bisa diakses karakter menggunakan indeks. Indeks ini bisa diulang, digabung, dan memiliki banyak metode bawaan. Jadi contoh gini, kita teman lihat ini, oke, print S 0, output P, jadi kayak gitu. Print S min 1, output N. S14, output YTH, gitu kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih ini. Tipe data koleksi, ini list. Ini kayak perhimpunan ya, jadi my list 1, 2, 3, Python true, gitu-gitu, kayak gitu. Nanti kita akan bahas list. Setelah itu ada tuple. Tuple, komponen elemen yang tidak dapat diubah atau immutable dan terurut order, tidak dapat diubah ya. Kita akan bahas apa bedanya list dan tuple. Yang ketiga itu set ya. Set itu juga kita akan bahas. Tunggu, ada ini. Tipe-tipe data koleksi, sorry, ini tipe data koleksi. Kalau tadi yang kita ini aritmatika numerik. Tipe data-data numerik yang pertama, terus yang kedua tipe data boolean, terus tipe data string itu yang ini, terus yang keempat tipe data koleksi, terus yang terakhir dictionary. Sorry. Ini kayak nama Bayu, usia 28, my dictionary, kumpulan data bentuk pasangan kunci, nilai-nilai key value. Nanti kita akan bahas dictionary. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir ya, tipe data bytes dan bit array digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk bytes. Nah, ini kita akan belajar ini juga. Terus memory view dan non-type menunjukkan bahwa sebuah variabel tidak memiliki nilai, non-type. Nah, ini kesimpulannya, data-datanya. Kalian bisa belajar pakai ChatGPT juga. Ini integer, float. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang yang dasar dulu. Kita akan belajar integer dan float. Oke, yang pertama untuk penjumlahan dulu ya. Seperti biasa, kalau di Python itu kenapa Python diminati banyak orang? Karena Python itu bahasa pemrograman yang simpel, yang bisa dipelajari semua orang. Contoh, kalau misalnya teman-teman belajar JavaScript ya, atau Fortran, atau Visual Basic, itu setengah mati ya. Jadi kayak cara menambah sesuatu tuh setengah mati, karena dia beda. Saya kan orang teknik sipil, tapi intinya dia beda cara untuk karena saya lupa ada itunya. Mungkin anak IT lebih bagus ya menjelaskannya. Metodenya beda. Jadi contoh gini, kalau di Python itu cukup begini saja, 5 tambah 5 shift enter ya, 10 gitu kan ya. Kalau di Fortran atau di itu teman-teman harus ini jadi ada kata depannya gitu, misalnya print atau apa gitu. Tapi kalau di Python, kenapa makanya ini bahasa pemrogramannya lebih simpel dan lebih bisa dipahami oleh banyak orang. Bahkan teman saya namanya Agus Daud itu sudah buat program, dia berhasil gitu ya. Jadi seorang engineer sipil gitu bisa belajar Python. Jadi itu juga merupakan motivasi besar saya juga mempelajari Python. Ini penjumlahan ya. Jadi 5 tambah 5, 10. Terus apalagi pengurangan. 5 kurang 5. Nah, 0. Dapat ya. Terus apalagi? Pembagian juga bisa. 4 bagi 5. Jadi 0,8. Atau perkalian. Perkalian sama juga. Pakai ini aja. 6 kali 8 misalnya. 6 kali 5, 30. Oke. 30. Oke. Sama ya perkaliannya. Nah, apalagi yang bisa diekspor itu ada pangkat. Misalnya pangkat itu pakai 2 ya. 5, nah ininya 2, tanda bintangnya 2, pangkat 2 gitu. 25. Jadi coba 5 pangkat 3, 125 gitu-gitu ya. Terus misalnya
eh tunggu apa ya? Apa disebutnya? Saya lupa. Misalnya 7 dibagi bagi-bagi 2, 3. Kenapa 3? Tunggu, saya lupa. Oh iya, kenapa 3? Jadi kalau fungsi ini dia itu langsung bilangannya dibulatkan ya. Misalnya 3 bagi-bagi 2. Harusnya kan 1,5 ya. Jadinya 1 gitu. Dia dibulatkan ke kecil. Ada juga itu fungsinya pakai persen. Jadi misalnya 7% 2 itu pasti hasilnya 1. Nah kan, kenapa bisa 1? Nah teman-teman, jadi seperti ini, dulu waktu kita SD pakai pembagian tuh yang gini nih, yang gini. 2 dibagi 7 kan ya. Terus ininya 3. Oke, berarti 3 kali 2 6 kan ya. Dikurang 1. Nah, ini 1 ini. 1 itu yang dipakai. Waduh. Sorry. Oke, 1 itu yang dipakai. Nah, itu operasinya ya. Nah, typenya tinggal teman-teman type aja. Kalau dia bilangan bulat kayak tuh. Ulang ya. Harus didefinisikan dulu dia. Float. Itu float yang tadi. Jadi oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana assign itu ke dalam persamaan aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.